Ambasador Ajaib. Halo, selamat malam Mas Rian. Halo, Mas Yazid, apa kabar Mas? Ketemu lagi kita. Ya, ketemu lagi. Alhamdulillah sehat Mas. Gimana kabarnya Mas Rian nih ya? Kabar Pam. baik Mas Yazid. Gimana teman-teman Ya, ajaib semua? Aman ini? Komen rame ya semua ngomongin Lisa ya kayaknya ya. iya tadi ngomongin Lisa tuh banyak banget ya yang mengapresiasi gitu ya. Nggak nyangka perusahaan Indonesia bisa apa mengontrak seorang Lisa dari Blackpink gitu ya Mas ya. Keren Ya, ini banget, juga keren banget. spirit-spirit dari Lisa ini juga menjadi satu dengan Ajaib sepertinya gitu ya. Oke Mas, udah siap belum nih kita ngobrol-ngobrol soal investasi nih malam ini? Udah dong. Aku cek dulu tapi video dan suara aku aman ya Mas Yazid ya? Aman sih Mas, cuma ya memang agak untuk gambar itu agak sedikit agak lambat, tapi cukup Oh, aman sih oke. dari segi gambar sama suara. Oke, oke, oke. Kita lanjut dulu kalau gitu ya. Oke, kita lanjut aja Mas, coba ya Mas ya. Mas Rian, Sorry. kayaknya oke. Ya, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ini teman-teman semua juga pasti sudah familiar ya dengan Mas Ignatius Rian ini ya. Beliau merupakan konten creator ya teman-teman ya yang banyak menginspirasi terutama teman-teman nih yang kesusahan dengan tools di kerjaan terkait dengan Microsoft Office khususnya Excel ya. Ini banyak banget terbantu oleh Mas Rian nih. Thank you Mas Rian ya. Mas Rian, gimana nih? Kita ngobrol santai dulu ya. Siap. Udah dapat CFP nih gimana nih? Iya, jadi mungkin kalau bisa cerita dikit, Mas, kemarin ya awal tahun gitu ya, maksudnya udah pengen sejak lama sebetulnya ngambil ngambil sertifikasi buat financial planner, cuman akhirnya baru kewujud di awal tahun ini karena memang udah passionate soal finance cukup lama. Kebetulan background S1 juga di accounting, S2 aku ngambil accounting and finance gitu. Jadi memang udah cukup tertarik lah lama dengan finance dengan investasi gitu sejak kuliah gitu kan. Kemudian awal tahun ya kebetulan waktu Omicron lagi naik, kita semua stay di rumah lagi, aku pikir ya kenapa enggak, aku justru pakai waktunya buat nyelesain program financial planning itu dan akhirnya ya tersertifikasi lah, akhirnya jadi CFP sekarang gitu. Nah ini mungkin sambil Mantap. sambil kenalan juga mungkin ya Mas untuk teman-teman yang juga mungkin belum belum kenal. Halo semuanya, nama aku Ignatius Rian, boleh dipanggil Igna, boleh dipanggil Rian. Um, Awalnya tuh sharing banyak mengenai Excel ya. Mungkin banyak yang tahu kalau aku sering sharing Excel dan lain-lain. Belakangan memang karena passion di bidang finance juga, akhirnya banyak juga sharing mengenai finance, Mas Yazid. Kemudian Ya, juga tadi Mas Yazid sempat bilang ya, aku seorang financial planner. Jadi kemudian waktu diajak buat, ini kita apa namanya mau Instagram live bareng gitu, wah aku happy banget karena aku bisa sharing mengenai investasi, tapi mungkin dari angle financial planningnya. Nah tujuannya adalah supaya nanti teman-teman juga bisa investasinya tuh lebih lebih konsisten, lebih sustainable, Mas, karena udah punya foundation atau udah punya landasan yang lebih kuat lah, lebih strong gitu ya, lebih solid, sehingga nanti investasinya bisa lebih enjoyable ya perjalanannya seperti itu. nah ini bisa dicontoh nih buat teman-teman semua ya. Jadi belajar lagi fundamental berinvestasinya supaya kedepannya itu lebih smooth ya, lebih konsisten investasinya, kenaikannya gitu ya. Oke, Benar. Mas Ian, kita langsung saja ke topik pembahasan ya. Eh, Mas Ian, seberapa penting sih berinvestasi bagi seseorang ya untuk saat ini? Ya, ini pertanyaannya kalau jawaban pendeknya gampang nih Mas jawabnya. Jawabannya penting banget gitu ya. Dan aku pengen Ya, sharing mungkin kenapanya. Karena kan kita pengen tahu ya kenapa sih investasi penting gitu. Aku yakin di sini banyak teman-teman ada 300 orang yang lagi live sekarang, lagi tune in sekarang. Pasti udah banyak yang udah mulai investasi atau mungkin lagi menimbang-nimbang gitu ya untuk mulai investasi sekarang. Karena kan ini topik yang kita bawa adalah investasi buat pemula gitu. Nah, kenapa penting buat investasi? Yang pertama, dan ini lagi hangat sejak mungkin bulan lalu terutama gitu ya, atau ya dua bulan belakangan lah. Uh, Inflasi, ada yang namanya inflasi ya kan. Inflasi itu mungkin untuk teman-teman yang apa namanya belum terlalu paham. Inflasi itu intinya adalah ya kenaikan harga barang yang terjadi secara umum gitu. Jadi kayak daya beli kita tuh semakin lama semakin melemah gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya dengan nilai uang kita yang sekarang atau dengan uang yang jumlahnya sama, nilainya itu akan selalu lebih rendah di masa depan, Mas. Gitu kan. Nah, di sini ini kenapa pentingnya investasi? Karena Mas, investasi itu salah satu, Mas, ya, halo? eh, apa? Inflasi memang membuat mata uang itu semakin turun ya, tapi kebutuhan juga naik, betul nggak? Betul, betul banget, betul banget. Jadi makanya
semua faktor ini nanti dikombinasikan yang mengerucut ya kenapa semua orang itu harus nyoba untuk mulai investasi seperti itu, Mas. Dan ya tadi inflasi itu adalah salah satu tujuan utama kita berinvestasi karena kita pengen dengan investasi itu kita bisa melindungi nilai aset kita atau nilai uang yang kita punya gitu kan. Nah, itu yang pertama tentang inflasi. Kemudian yang kedua, yang ini juga hubungannya erat dengan financial planning adalah setiap orang tuh kan pasti punya tujuan keuangannya masing-masing ya Mas ya. Ya, Mungkin yang sekarang yang lagi nge-hype banget adalah gimana caranya bisa financial independence ya kan, bebas finansial. Nah itu kan salah satu tujuan finansial. Tapi banyak yang sifatnya lebih lebih micro atau lebih kecil sebetulnya. Contoh misalkan kayak kita mau nabung buat menikah atau misalkan untuk yang udah berkeluarga punya rencana untuk anaknya 4 tahun lagi bakal masuk SD atau bakal masuk SMP dan seterusnya. Nah, jadi ada tujuan keuangan yang berbeda-beda di setiap orang dan itu bikin kita uh, harus investasi karena investasi itu yang menjadi kendaraan kita supaya bisa lebih cepat sampai ke tujuan keuangan kita itu gitu loh Mas. Nah, itu poin yang kedua. Dan yang terakhir mungkin sebelum nanti kita bahas lebih lanjut adalah ini sejak COVID mungkin ya kita bilang dunia itu makin nggak pasti gitu loh Mas. Serba serba apa ya? Serba nggak jelas lah gitu. Nah, makanya ini juga yang nanti bisa didapatkan dari investasi di mana kita bisa dapat source of income baru gitu. Kalau misalkan kita berinvestasi yang kemudian investasinya itu bisa menghasilkan passive income ya, bisa menghasilkan revenue atau income buat kita, kita jadi bisa mendapatkan source of income yang baru. Mungkin kurang lebih itu Mas, 3 faktor ya yang menjelaskan kenapa investasi itu sangat penting sih, terutama untuk teman-teman yang mungkin belum belum mulai sama sekali gitu. mantap sekali ya teman-teman ya. Nah, tadi teman-teman ya, mungkin saya rangkum sejenak ya, kenapa kita harus berinvestasi gitu ya. Kita harus tahu dasarnya dulu teman-teman ya, sebelum kita bergerak lebih jauh lagi gitu ya. Pertama inflasi ya, inflasi itu the silent killer ya. Kita nggak kerasa harga-harga barang di sekitar kita atau harga jasa atau apapun itu semakin hari semakin mahal gitu ya. Jadi uang kita harus kita tumbuhkan. Kemudian yang kedua adalah kita harus berinvestasi karena investasi itu merupakan kendaraan untuk mengantar kita kepada tujuan-tujuan hidup ya. Kita itu konsumsi itu bukan hanya hari ini ya. Kita segala macam kegiatan kita ya mungkin ya Mas ya. Mungkin kita Betul. malam ini kita berdiskusi ini kan butuh listrik, butuh internet segala macam ya. Benar, benar Dan banget. ini akan terus berjalan kebutuhan-kebutuhan di masa depan kita tuh pasti butuh biaya gitu ya. Termasuk juga nanti kalau apabila menikah, pengen beli motor, beli gadget dan sebagainya gitu ya. Ini kan membutuhkan biaya. Jadi kita tunda dulu konsumsi kita di hari ini untuk konsumsi kita yang di masa akan datang. Kita sabar gitu ya. Itulah gunanya investasi sebagai kendaraan supaya kehidupan kita di masa yang akan datang itu goals kita itu dapat tercapai lebih tenang. Dan terakhir tadi nambah-nambah profit gitu ya Mas ya, nambah-nambah Betul. uang jajan gitu ya. Nah itu bisa juga teman-teman ya, teman-teman yang trading kayak gitu harus punya trading plan, kemudian banyak belajar sektor cycle apa saat ini yang lagi yang lagi perform kayak gitu ya. Jadi banyak belajar juga gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya, Mas ya. Mas, Boleh. kira-kira apa yang harus diperhatikan sebelum berinvestasi, khususnya buat teman-teman kita yang masih pemula. Dan juga ini buat teman-teman yang sudah berinvestasi, bisa juga lo belajar dari Mas Tian ini. Kira-kira apa nih, Mas? Ya, ini aku jadi dapat dapat satu pertanyaan yang aku bisa jawab dari angle financial planning-nya nih Mas. Yang tadi kita kita Oke. obrolin di awal gitu ya. Karena menurut aku sebelum seseorang itu bisa bisa investasi secara konsisten, bisa bisa investasi secara sustainable, si dasar atau landasannya itu harus kuat gitu. Ibaratnya kalau bangun rumah, investasi itu mungkin salah satu atapnya ya buat proteksi dan lain-lain, tapi yang penting kan juga fondasinya gimana ya kan, gimana cara kita bangun rumah dan lain-lain. Nah, Uh, dari sisi financial planning, sebetulnya investasi itu adalah satu bagian kecil di dalam financial planning yang lebih luas gitu ya Mas ya. Karena tadi salah satu tujuan financial planning adalah gimana caranya kita bisa mencapai tujuan keuangan di masa depan atau tujuan finansial kita di masa depan gitu. Nah, gimana caranya memastikan supaya investasi kita itu bisa konsisten, bisa sustainable, dan juga yang paling penting enjoyable ya. Jangan sampai susah tidur ya kan, bangun tidur khawatir langsung ngecek portfolio dan sebagainya. Nah, jadi ada beberapa tahapan nih Mas, kalau dari sisi financial planning yang butuh kita siapkan atau yang butuh kita perhatikan sebelum kita mulai investasi gitu. Yang pertama itu harus ini
apa namanya, ini mungkin penting banget tapi banyak orang yang nggak sadar gitu ya. Dimana kita tuh harus debt free atau bebas dari hutang dulu. Nah ini udah yang paling mendasar nih mas, paling penting gitu ya. Jangan sampai mulai investasi mungkin di reksadana, di saham atau di aset kelas yang lain, tapi masih ada hutang ya kan, atau kartu kredit tapi pembayarannya minimum setiap bulan. Wah itu udah salah priority settingnya atau ngeset priority-nya. Jadi pertama bebas hutang dulu. Yang kedua, pastikan juga kita punya income, dan income kita itu lebih besar dari expense, Mas. Nah, ini jangan sampai satu udah mulai investasi tapi mungkin income-nya masih fluktuatif atau mungkin masih apa ya, masih belum bisa menutupi expense-nya. Nah, jadinya apa namanya, peribahasanya besar pasak daripada tiang gitu kan. Gimana cara kita bisa sustainable? Jangan-jangan akhirnya mau nggak mau kita mesti mengambil dana investasi kita karena income kita nggak bisa menutupi expense atau spending kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah income lebih tinggi dari expense, gimana dengan saving kita, saving ratio kita? Bisa nggak sih kita nabung dari selisih antara income dengan spending kita itu? Gitu. Nah ini kalau dari sisi financial planning, seminimal mungkin itu adalah 10% nih mas, saving ratio gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang income-nya mungkin 4 juta contohnya, bisa nggak dia nabung 400.000 atau menyisihkan 400.000 yang kemudian nanti bisa ditabung atau bisa diinvestasikan gitu. Nah itu nomor 3 tuh ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang mungkin terdengarnya agak kurang menarik gitu ya, tapi ini penting banget apalagi di dunia yang serba nggak pasti sekarang, yaitu membangun dana darurat nih mas. Ya kan, gimana caranya kita punya dana cadangan sehingga kalau misalkan terjadi sesuatu yang amit-amit di luar perkiraan kita ya, ada emergency dan lain-lain, kita jadi nggak perlu ngotak-ngatik nanti investasi kita, kemudian apa namanya aset-aset kita yang lain gitu. Nah dana darurat besarannya bermacam-macam. Kalau misalkan teman-teman mungkin banyak follower ajaib yang mungkin masih baru lulus kuliah atau mungkin baru di awal kerjanya belum berkeluarga, mungkin bisa start dari 3 bulan atau 3 kali pengeluaran bulanan gitu ya. Nanti pelan-pelan bisa ditingkatkan jadi 6 kali, kemudian mungkin dari pengeluaran bulanan bisa di switch jadi income supaya bisa lebih aman seperti itu. Nah, kalau dana darurat udah ada, baru kita masuk ke nomor 5 ya. Asuransi atau proteksi nih Mas, ya kan? Asuransi ada macam-macam, ada kesehatan, ada asuransi penyakit kritis, ada asuransi jiwa. Karena ini penting banget ya, biaya buat kita tuh sakit itu mahal banget gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang pernah ngerasain sakit mesti bayar dokter sendiri, apalagi sampai dirawat inap dan lain-lain itu mahal banget. Nah kita mau menjaga supaya ketika kita mulai investasi, investasinya aman, nggak perlu kita kotak-katik. Nah, kalau udah 5 ini terpenuhi, nah baru kita masuk nih Mas ke komponen investasi gitu loh. Jadi masih banyak kan step-stepnya dan mungkin teman-teman banyak yang sering lihat meme ya di sosmed ya. Dia naik anak tangganya langsung dilompatin, mungkin bahkan kripto langsung gitu ya tanpa mempertimbangkan komponen-komponen sebelumnya. Nah, baru masuk investasi. Investasi pun bisa kita bagi dua sebetulnya. Investasi yang sifatnya jangka pendek yang mungkin bisa kita coba duluan karena kebutuhannya lebih mendesak dalam tanda kutip. Dan yang terakhir adalah investasi jangka panjang gitu. Jadi mungkin 5 tahun atau bahkan bisa sampai 10 tahun ke depan seperti itu, Mas. Jadi tadi ya, mungkin kalau aku rangkum ada komponen-komponen yang harus kita perhatikan dulu ya, bebas hutang lah, bangun dana darurat dan lain-lain sebelum kita memutuskan untuk mulai investasi gitu. Ya, lengkap sekali nih Mas, fundamentalnya gitu ya, dari mulai harus debt free dulu gitu ya, kemudian pastikan penghasilan lebih besar, kemudian punya dana darurat, kemudian punya asuransi ya minimal BPJS lah ya. Benar, Kemudian benar. tadi investasinya di split ya menjadi 2 tadi kalau nggak salah. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah ini buat teman-teman nih kalau beli saham jangan saham-saham buat trading terus gitu ya. Ada yang buat jangka panjang. Kalau bisa nih porsinya buat jangka panjang tuh ya lebih besar lah daripada jangka pendek kayak gitu ya. Jangka pendek pun ya teman-teman harus tetap mempunyai trading plan, harus mempunyai disiplin dengan trading plan, kemudian belajar sinyal-sinyal, candlestick, dan macam-macam gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan tuh teman-teman. Ilmu dari Mas Signa ya, sangat inspiring sekali gitu ya. Oke Mas, kita lanjut ya. Mau Siap. nanya lagi nih Mas. Bagaimana cara memulai berinvestasi gitu Mas ya, untuk saat ini? Mudah nggak sih berinvestasi saat ini gitu ya? Dan Oke. langkah-langkahnya tuh gimana aja nih Mas? Ya, ini mungkin satu berinvestasinya ini terlepas dari instrumen investasinya dulu ya Mas. Jadi investasi Ya. secara umum gitu. Kalau misalkan ditanya mudah atau enggak, aku bisa bilang, wah sekarang sih mudah banget dibandingkan dengan waktu kita mungkin, waktu aku gitu ya, mungkin kalau aku bisa sharing pengalaman pribadi, 10 tahun lalu atau lebih ketika pertama kali mulai
berinvestasi. Waktu itu di reksadana sama di saham gitu ya. Mesti datang ke kantor cabang ya, kantor cabang sekuritasnya ya kan, ada form yang mesti diisi dan lain-lain. Apalagi kalau kita tarik mundur 10 tahun ketika masih pakai apa, walkie talkie, semua ada di lantai bursa. Wah, ribet banget lah waktu itu gitu. Jadi sekarang ya pasti jauh lebih mudah. Dan ini kan kenapa aku juga happy banget ada Ajaib gitu ya, karena ini kan juga memudahkan lah untuk teman-teman yang mau mulai investasi. Nah, kalau ditanya apa aja nih Mas langkah-langkahnya ya, setelah kita tahu kalau investasi itu mudah, yang pertama, yang paling penting, yang pasti adalah ya punya dulu dananya gitu. Nah, ini aku juga selalu sharing di Instagram aku juga, berkali-kali aku ngingetin, kalau mau investasi harus ada dananya, dan jangan sampai ini uang uang panas gitu loh. Ini harus uang dingin ya. Uang dingin itu artinya apa? Uang yang memang ibaratnya kita mungkin nggak akan pakai dalam waktu dekat. Jadi jangan misalkan ada teman-teman yang baru kuliah, uang bayaran semester dibayarin 2 minggu lagi dipakai dulu nih buat ditaruh di reksadana atau di saham gitu ya. Nggak Mungkin boleh tuh ya ter Mas ya. terlalu risky lah, iya berisiko banget gitu. Mungkin sesekali, iya pas dapat jackpot, mungkin pas dapat return oke, jadi dapat apa ini ya side income gitu ya Mas ya. Tapi peluang untuk kemudian berisiko banget juga sangat tinggi gitu. Jadi yang pertama punya dulu dananya dan uangnya itu uang dingin, jangan sampai uang panas. Ini penting banget nih. Kemudian yang kedua, tentukan dulu tujuan investasi kita itu buat apa gitu loh Mas. Tadi kan kita sempat sempat diskusi ya, ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Nah, ini setiap orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa cuma investasi tujuannya supaya ya udah supaya kaya gitu ya, atau misalkan supaya uang kita jadi lebih banyak di masa depan. Karena nanti investasi kita jadi kurang kurang apa ya? Kurang apa sih? Kurang pas gitu loh. Maksudnya pakai instrumen yang mana, berapa tahun dan sebagainya. Jadi tentuin dulu nih kita mau ngapain ya kan. Misal contoh mau liburan, liburan setahun lagi, misalkan liburan ke luar negeri, oke udah tahu nih mesti nabung berapa dan lain-lain. Atau misalkan yang mau menikah ya, dalam 2 tahun mau nikah biayanya sekian, jadi ada tujuan yang lebih clear gitu. Atau misalkan yang udah lebih mature mungkin kayak oke kita mau punya dana pensiun yang sifatnya lebih jangka panjang gitu ya. 20 tahun lagi harus terkumpul sekian misalkan. Jadi itu dulu tentukan tujuan investasinya buat apa. Nah dari situ baru kita bisa tarik mundur nih Mas Yazid. Um, Setelah tahu tujuan investasinya apa, kita bisa mengakses ya kayak profil risiko kita itu sendiri seperti apa. Kita orang yang suka risiko kah atau memang cenderung menghindari risiko misalkan, ya kan? Ini bisa kita bagi tiga, ada yang kita bilang konservatif atau risk averse gitu ya, menghindari risiko. Ada yang mungkin 50-50 atau kita bilang moderat gitu. Dan yang terakhir adalah yang sifatnya itu lebih agresif gitu ya. Jadi kayak oke, kita risk lover lah ya, suka sama risiko gitu. Sama tadi time horizon. Nah, time horizon ini erat kaitannya dengan tujuan investasi kita. Ya, kalau dana pensiun ya pastinya mungkin kita ngomongin masih 15 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk liburan setahun lagi ya time horizon kita cuma setahun gitu. Nah, dari situ baru kemudian kita bisa menentukan nih instrumen investasi apa yang paling tepat ya. Ada banyak banget kan instrumen investasi, beberapa yang paling umum mungkin deposito, emas, obligasi, kemudian mungkin yang agak sedikit lebih lebih agresif atau lebih ofensif aku bilang ada mungkin reksadana, reksadana juga bisa dibagi lagi dan juga saham atau bahkan sekarang banyak lah instrumen apa lainnya gitu ya kayak peer to peer lending, kripto dan lain-lain gitu. Nah, jadi cari tahu nih instrumen apa yang tersedia atau yang cocok untuk profil risiko dan time horizon kita. Nah, kemudian yang terakhir yang nggak kalah penting adalah kita mesti cari tahu juga nih channel atau platform apa yang kira-kira bisa memfasilitasi kita investasi di instrumen tersebut dengan efektif dan efisien, Mas. Jadi efektif dari sisi waktunya ya, kita nggak perlu spend banyak-banyak buat nyari misalkan saham mana yang oke, dan juga dari sisi biaya karena pasti kan ada biaya apa transaction fee, mungkin ada management fee dan sebagainya. Kira-kira mana yang paling efisien seperti itu. Ya, ini menarik sekali ya teman-teman ya ketika kita berinvestasi dilandasi dengan uh, ilmu keuangan gitu ya. Jadinya kita merasa aman gitu ya. Nah, buat teman-teman sekalian ya gitu ya yang belum berinvestasi gitu ya, silakan download Ajaib ya. Itu cara paling mudah. Kemudian tinggal isi data ya. Kemudian tinggal selfie-selfie. Kemungkinan 1-2 hari itu di accept ya. Tinggal top up bisa deh beli investasi reksadana maupun saham gitu ya. Ini sangat mudah sekali dan fee di Ajaib itu termasuk salah satu yang paling rendah di Indonesia gitu ya. Ada banyak perusahaan sekuritas ya, itu bisa dipertimbangkan buat teman-teman semua gitu ya. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya, apa saja sih produk-produk investasi itu dan mana nih yang sebaiknya dipilih oleh teman-teman yang baru berinvestasi?